Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyidah Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 4 pada pembelajaran 1. Nah, bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, anak-anak ibu bisa melihat pada gambar bahwa banyak sekali terjadi perubahan wujud dan alam di sekitar kita. Contohnya seperti hujan ya. Hujan adalah proses perubahan wujud anak-anak. Nah, dari gas menjadi cair. Nah, ya anak-anak. Oke, sekarang kita perhatikan. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini ya anak-anak. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan anak-anak. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Jadi air lautnya bukan air laut yang kita ambil misalkan kita sedang bermain itu ya, tapi ada dalam kedalaman tertentu nanti kita mengambil airnya. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah anak-anak. Nah, kamu telah membaca wacana tentang bertani garam. Oke, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Nah, pertanyaan ini berupa ABC anak-anak. Bahan dasar pembuat garam adalah, nah kira-kira apa jawabannya? Nah, ibu boleh membuat soalnya jika ini diminta untuk dikerjakan ya. Atau membuat soal langsung jawaban yang benar. Misalkan bahan dasar pembuat garam adalah B. Air laut. Ya, oke, boleh seperti itu ya anak-anak. Nah, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Sekarang kita bantu Siti menceritakan proses pembuatan garam. Nah, buatlah bentuk cerita bergambar ya. Nah, gambarlah cerita tersebut. Kemudian anak-anak ibu buat tulisannya di bawah gambar. Nah, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, satuan jam dapat diubah menjadi menit anak-anak ibu. Diskusikan bersama orang tuamu dan isikan hasilnya pada titik berikut ya. Nah, ibu berikan contoh, 1 jam adalah 60 menit. Nah, perhatikan cara menyelesaikannya ya. Kalau 2 jam artinya 2 dikali 60 menit. Nah, jadi 2 dikali 60 menit artinya 60 ditambah 60 ada 120. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit anak-anak. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan jam? Nah, jika kita menjadikannya ke jam, maka 90 menit itu
kita jadikan 60 menit dulu. 90 menit dikurang 60 menit ada berapa jadinya? 30 menit. Artinya 60 menit ditambah 30 menit. Nah 60 menit itu bisa kita jadikan ke jam. Jadi 1 jam tambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit anak-anak. Nah jadi kita pisahkan dulu ya 60 menit dengan menit yang tersisa. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah anak-anak, jika terjadi seperti ini maka kita lakukan 1 jam 20 menit. Kita jadikan 1 jam menjadi menit, artinya 1 jam 60 menit. 60 menit kita tambahkan dengan 20 menit. Artinya 60 menit ditambah 20 menit adalah 80 menit. Jadi jika dijadikan ke menit artinya kita kali ke 60 ya. 1 jamnya kita jadikan 60 menit. Nah isikan satuan waktu berikut ini ya anak-anak. 1 jam berapa detik? 1 menit berapa detik? Nah 1 menit adalah 60 detik. Berarti 1 jam adalah 60 detik dikali 60 menit. 60 detik kali 60 menit adalah 3.600. 3.600. Nah, kalau 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti 1 jam adalah 3.600 menit. Nah, tapi di sini kita masih belajar tentang jam ke menit dan menit ke detik baru ya. Jadi 1 jam itu 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Nah, sudah paham anak-anak Ibu? Nah, 1 jam ada 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit. Ada berapa jadinya? 2 kali 60, 120 menit. Nah, begitu selanjutnya ya anak-anak. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Contoh nomor 1, 1 jam 45 menit. Jadinya 1 jam kita jadikan ke menit adanya 60 menit. 60 menit 45 menit. 60 menit ditambah 45 menit. Artinya 6 ditambah 4 berapa anak-anak? Ya ada 100. Berarti 105 menit. Artinya jadinya 105 menit ya untuk nomor 1. Begitu juga nomor 1 sampai 5, begitu cara menjawabnya. Yang kalau yang B ini kita mengubah satuan menit menjadi jam. Nah, kalau ini kita bagi berarti anak-anak 60 menit dijadikan ke jam, berarti kita bagi 60 dibagi 60. Artinya 1 jam, karena 1 jam adalah 60 menit. Bagaimana dengan 120 menit? Kita jadikan jam, berarti kita bagi 120 dibagi 60. Kita artinya ada 2 jam. Ini bisa dicari dengan membagi tonggak. Oke anak-anak. Nah untuk yang C kita ubah satuan menit menjadi jam. Nah untuk 1 menit menjadi jam berarti 70 menit itu kita pisahkan 60 menitnya. 60 menit 70 dikurang 60 artinya ada 10 menit, sisanya 10 menit. Artinya ada 60 menit dan 10 menit. Artinya 60 menit itu 1 jam. 1 jam 10 menit. Untuk nomor 1, begitu juga sampai nomor 5 ya anak-anak. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, terjadilah penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari anak-anak. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Nah, anak-anak ibu bisa mempraktikkannya di rumah ya. Kamu bisa membuat baju itu terlentang terlebih dahulu lalu dibagi menjadi 2. Nah, kemudian kita lipat 2, lalu kita simpangkan sikunya, lalu baru kita lakukan ke atas. Nah, tantangannya cara melipat kaos dapat macam-macam. Berikut langkah melipat kaos dengan cara yang tepat lagi. Gitu ya anak-anak. Jadi anak-anak ibu bisa mencobakannya di rumah. Nah, tugas kegiatan kita bersama orang tua adalah orang tua dapat membantu siswa berarti melipat pakaian di rumah. Nah, selamat bekerja ya anak-anak untuk melipat bajunya di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.